Injil Lukas. Lukas menyelidiki banyak saksi mata di era awal kehidupan Yesus dan kemudian menyusun catatan ini. Dan kisahnya berawal di perbukitan di Yerusalem yang oleh para nabi dikatakan sebagai tempat di mana Allah akan datang untuk membangun kerajaannya di seluruh bumi. Di kota ini, ada sebuah bait suci yang dikelola oleh para imam. Dan salah satu di antaranya, Zakaria, sedang bekerja di sana saat ia mendapat penglihatan yang membuatnya takut. Seorang malaikat datang dan berkata bahwa ia dan istrinya akan memiliki seorang anak laki-laki. Apa maksud dari semuanya ini? Nah, disebutkan bahwa Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Mereka tidak pernah bisa memiliki keturunan. Dan Lukas sedang membandingkan kisah ini yang mirip dengan kisah Abraham dan Sarah, nenek moyang Israel. Karena mereka juga sudah sangat tua dan tidak pernah bisa memiliki keturunan. Namun demikian, Allah memberi mereka seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, yang mengawali seluruh kisah bangsa Israel. Dan Lukas menyiratkan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu sepenting itu bagi bangsa ini sekali lagi. Malaikat itu mengatakan kepada Zakaria untuk menamai anaknya Yohanes. Kemudian dia mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan memenuhi sebuah janji dari para nabi kuno Israel, bahwa suatu saat seseorang akan datang untuk mempersiapkan bangsa Israel bertemu dengan Allah mereka ketika dia datang untuk memerintah di Yerusalem. Karena saat ini, Yerusalem berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Ya, Yerusalem dipimpin oleh seorang pria bernama Herodes yang merupakan raja boneka dari kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi tidak menginginkan apapun selain kemerdekaan dan memiliki pemerintahan sendiri di tanah yang mereka miliki. Jadi ini kabar yang sangat mengejutkan. Semuanya akan segera berubah. Tuhan sedang dalam perjalanan. Tetapi dengan cara apakah ia akan datang? Nah, untuk mengetahuinya, Lukas membawa kita keluar dari Yerusalem ke sebuah kota kecil di perbukitan yang terletak di daerah terpencil bernama Galilea. Di sanalah kita temui seorang perempuan yang bernama Maryam, atau kita menyebutnya Maria. Dia telah bertunangan dan siap untuk menikah. Lalu seorang malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan dia harus menamainya Yesus, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Dan anak itu akan menjadi seperti Raja Daud yang akan memerintah umat Allah untuk selamanya. Kemudian Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku adalah seorang perawan. Maria diberitahu bahwa Roh Kudus yang sama yang membawa kehidupan dan cahaya dari kegelapan dalam Kejadian pasal 1 akan membentuk kehidupan di dalam rahimnya. Allah hendak mengikatkan dirinya kepada kemanusiaan melalui pembuahan dan kelahiran Mesias. Jadi, Maria berubah dari seorang dari tempat terpencil yang tidak dikenal menjadi calon ibu dari seorang raja? Tepat sekali. Bahkan dia menyanyikan sebuah lagu tentang bagaimana pembalikan status sosialnya menunjuk pada pergolakan yang lebih besar yang akan terjadi. Melalui anaknya, Allah akan menurunkan penguasa-penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang miskin dan rendah hati. Dia akan membalikkan seluruh tatanan dunia. Jadi saat Maria hamil tua, dia dan tunangannya, Yusuf, harus pergi ke Bethlehem. Ya, waktu itu ada sebuah keputusan di Kekaisaran Romawi tentang pajak baru, sehingga semua orang harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya di kota itu. Ada begitu banyak pengunjung di Bethlehem, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Sehingga satu-satunya tempat yang mereka bisa temukan untuk menginap adalah tempat binatang tidur. Nah, tidak jauh dari situ, ada para gembala dengan ternak-ternaknya. Dan seorang malaikat datang dan tentu saja itu sangat menakutkan bagi mereka. Tapi mereka disuruh merayakannya karena malam ini di Bethlehem, seorang penyelamat telah lahir. Ya, mereka diperintahkan untuk pergi dan mencari bayi ini. Mereka akan tahu bahwa itu adalah Mesias karena dia akan dibungkus dan diletakkan di palungan makan yang kotor. Ya, dan itu sangat kotor. Sungguh kotor. Kemudian gembala-gembala ini yang juga tidak terlalu bersih, pergi dan menemukan Yesus yang baru lahir di tempat yang benar-benar suram ini. Dan mereka sangat bergembira. Mereka pulang ke rumah dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Dan semua ini sungguh aneh. Maksud saya, jika Allah benar-benar datang untuk menyelamatkan dunia, ini bukan sebuah cara kedatangan yang kita pikirkan. Lahir di kandang binatang dari seorang perempuan muda dan dirayakan oleh gembala-gembala yang tidak dikenal. Tepat sekali. Maksud saya dalam kisah Lukas, semuanya serba terbalik. Dan itulah intinya. Dia menunjukkan bagaimana kerajaan Allah pertama kali dinyatakan di tempat-tempat kotor di antara orang miskin. Karena Yesus ada di sini untuk membawa keselamatan dengan membalikkan tatanan dunia kita.